Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning soleh soleha bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Halo soleh soleha bunda, hari ini kita ketemu lagi nih. Kemarin kita sudah ketemu di kelas ya. Nah hari ini soleh soleha bunda belajarnya dari rumah. Simak video pembelajaran bunda sampai selesai ya. Before we start our study, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke soleh-soleha bunda, boleh disiapkan buku tema 4-nya ya. Buku tema 4-nya dan alat tulisnya. Tadi kita sudah berdoa, sekarang kita sudah siap untuk belajar. Kalau sudah siap, buku tema 4-nya silakan dibuka. Open your book page 60 halaman 60. Sudah dibuka soleh-soleha bunda halaman 60-nya. Kalau sudah dibuka halaman 60-nya, soleh-soleha bunda lihat di halaman 60 itu ada teks membantu ibu berbelanja. Tapi sebelum bunda jelaskan materi hari ini, bunda mau tanya materi kemarin. Apakah masih ingat soleh-soleha bunda materi kemarin di kelas? Di kelas kita sudah belajar cara berpamitan kepada orang tua dan apa saja manfaatnya ya. Kemarin kita sudah pelajari gimana, sudah dipraktekkan belum di rumah? Soleh-soleha bunda? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum ayo mulai praktekkan. Kalau kita mau berpergian kemanapun jangan lupa pamit ya, pamitnya dengan cium tangan dan kasih tahu ke orang tua kita kalau kita mau pergi kemana ya. Minta doanya supaya kita selalu dilindungi ya. Oke soleh-soleha bunda, nah hari ini kita akan membahas tentang kegiatan bersama anggota keluarga. Nih salah satunya kegiatan bersama anggota keluarga adalah membantu ibu berbelanja. Nah soleh-soleha bunda, siapa yang pernah bantu ibunya berbelanja? Siapa yang pernah bantuin? Kayak biasanya kalau berbelanja apalagi ke pasar ya, biasanya hari Minggu nih ya soleh-soleha bunda, pernah gak nih ikut ke pasar? Atau ke toko swalayan? Pernah soleh-soleha bunda? Nah kalau pernah, coba sekarang kita baca dulu teks membantu ibu berbelanja ya. Soleh-soleha bunda bisa ikutin bunda di rumah, baca juga teksnya. Judul yang ini ya soleh-soleha bunda. Judul yang ini, ntar bunda kasih. Nah, ini namanya judulnya membantu ibu berbelanja. Nah kita baca dulu teksnya. Minggu pagi Rasti berbelanja bersama ibu ke pasar. Mereka pergi ke pasar dengan naik bus. Di pasar terdapat banyak penjual dan pembeli. Ibu membeli aneka bahan makanan. Sayur yang dibeli antara lain kentang, wortel, seledri, dan bunga kol. Lihat lagi di halaman 61 ada lanjutannya. Ibu juga membeli daging ayam. Rasti sangat menyukai buah. Ia membeli mangga dan apel. Selain buah dan sayuran, mereka juga membeli bumbu dapur. Bumbu dapur tersebut antara lain bawang, merica, garam, dan kecap. Santi dan Rasti sangat senang membantu ibu berbelanja. Ibu sangat menyayangi anak-anaknya. Masya Allah. Nih ada Rasti dan Santi.
pergi ke pasar bantuin ibunya. Nah, soleh-soleha pernah nggak nih bantuin ibu atau ikut sama ibu berbelanja sayur? Nih soleh-soleha bunda, kalau pernah nanti ceritakan dengan bunda ya, beli sayurnya sayur apa aja, oke? Nah, soleh-soleha bunda, di hari libur banyak kegiatan yang dapat kita lakukan. Salah satunya bisa menemani ibu berbelanja sayuran, bisa membantu ibu di dapur ya kalau hari libur. Kemudian bisa juga bantuin ayah, misalnya bantuin ayah merapikan taman atau membantu ayah mencuci mobil bareng-bareng ya. Seru tuh, bisa dilakukan di hari libur. Nah, soleh-soleha bunda, manfaatkan waktu liburnya bersama keluarga ya. Jangan waktu liburnya diisi dengan tidur, dan tidur. Isilah waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, nah soleh-soleha bunda nih, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah kalau libur itu bisa juga membantu ibu memasak. Tadi sudah belanja, nah sekarang waktunya kita memasak. Nih soleh-soleha bunda, ada teks tentang membantu ibu memasak. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Nah, teks di sini ada percakapan. Percakapan itu ada Ibu, Ana, dan Dito nih. Tapi Bunda bacain dulu dari judulnya ya. Soleh-soleha Bunda boleh simak. Membantu Ibu memasak. Hari ini Ibu akan memasak sop. Ana membantu mengupas dan memotong sayuran. Ia mengupas 4 kentang dan 8 wortel. Setelah dikupas, kentang dan wortel dipotong-potong. Kemudian Dito mencuci sayuran yang telah dipotong. Ibu menyiapkan bumbu untuk memasak. Ibu mengambil 2 bawang putih, 6 bawang merah, dan 10 merica. Nih percakapannya dimulai nih. Udah dimulai. Oke, di sini ada Ibu, Ana, dan Dito. Bunda jadi ibu dulu ya. Ana, tolong kupas dan potong kentang serta wortelnya. Ana menjawab, baik ibu. Terima kasih Ana. Sama-sama ibu. Kemudian ibu bilang sama Dito, Dito, tolong bantu cuci sayuran yang telah dipotong. Kata Dito, iya ibu. Kemudian ibu menjawab, terima kasih Dito, sama-sama ibu. Nah nih, ibu meminta tolong kepada Dito nih. Walaupun ibu minta tolong sama anaknya, ibu juga menggunakan kata tolong nih. Kemudian setelah ditolong, ibu pun mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian Bunda lanjut lagi percakapannya. Ana juga membantu ayah mengupas buah. Ayah mengupas 2 mangga. Ana mengupas 4 apel. Buah yang telah dikupas dicuci hingga bersih. Kata ayah begini, Ana, tolong ambilkan mangga dan apel di meja. Baik ya. Terima kasih Ana. Apakah kamu bisa membantu mengupas apel? Tentu saja ya. Terima kasih Ana sudah membantu mengupas buah. Setelah selesai, keluarga Ana makan bersama-sama. Ana bersyukur mempunyai keluarga yang rukun. Nah, soleh-soleha bunda, Masya Allah nih, keluarganya Ana dan Dito di hari libur, mereka masak bersama nih di rumah. Masya Allah seru ya. Ibu memasak sayur sop, ayah memotong buah-buahan. Tak lupa Dito dan Ana membantu ya. Enggak tiduran aja nunggu masakannya selesai, tapi mereka ikut membantu. Kalau pekerjaan dilakukan oleh orang banyak, maka akan cepat selesai ya. Nih soleh-soleha bunda bisa dipraktekkan nih di rumah. Kalau misalnya ibunya lagi memasak, boleh tuh dibantuin. Boleh dibantuin kupas bawang ya, atau kupas misalnya kupas sayuran seperti kentang, wortel. Soleh-soleha pasti bisa.
ya. Dan bisa juga misalnya kupas buah nih, soleh-soleha bunda sudah bisa belum mengupas buah? Belajar ya, nggak apa-apa kupas buah, belajar sedikit-sedikit soleh-soleha bunda. Nah, kita tadi sudah baca teks tentang membantu ibu memasak. Nah, soleh-soleha bunda bisa dipraktekkan percakapan tadi ya, bisa dipraktekin bareng ibunya di rumah, sama kakaknya, sama ayahnya, boleh diajak. Nah, soleh-soleha bunda tadi, ibu tadi memasak sayur apa ya? Sayur sop ya. Nah, di sini ada gambar beberapa bahan-bahannya nih. Di sini ada kentang, ada apa lagi nih? Ada bawang putih ya. Kemudian ada wortel, ada bawang merah. Nih, ini kentang, ini bawang putih, ini wortel, dan ini bawang merah. Nih, soleh-soleha bunda. Sekarang kita akan hitung nih berapa sih jumlah kentang dan jumlah bahan-bahan yang mereka gunakan untuk memasak sayur sop nih. Kita akan hitung berapa jumlah kentangnya. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Ada berapa nih? Kentangnya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, soleh-soleha bunda bisa ditulis di sini 4 kentang. Nih, tulis angka 4 ya di kotak yang ini ya. Tulisnya bagus-bagus, oke? Kemudian ada berapa bawang putih di sini? Kita hitung. 1, 2. Oke, ada 2 di sini ya. Kita tulis angka 2. Kemudian yang di sebelahnya ada 1, 2, 3. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bawang putih. Kemudian wortelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bawang merahnya coba hitung ada berapa? Sudah dihitung soleh-soleha bunda? Ya, ada 10. Nah, soleh-soleha bunda sama hitungan kita coba ditulis di bukunya. Ada kentang ada 4, bawang putih yang ini ada 2, yang sebelahnya ada 6, kemudian wortel 8, dan bawang merahnya 10. Sudah ya, dihitung ya. Oke, buka lagi di halaman belakangnya. Nah, dibaca soleh-soleha bunda di halaman belakangnya. Sebutkan nama benda mulai dari yang paling sedikit. Sebutkan jumlah benda sesuai dengan urutannya. Nah, soleh-soleha bunda, tadi yang paling sedikit apa nih yang tadi? Coba lihat di halaman 63 lagi ya. Jumlah benda yang paling sedikit adalah bawang putih. Kemudian bawang putih yang pertama ada 2 ya. Kemudian yang paling sedikit yang kedua adalah kentang, karena kentang tadi ada 4. Nih, bisa ditulis di sininya. Nah, soleh-soleha bunda, kita lanjut ya. Ini udah bunda urutin nih yang mana yang paling sedikit. Yang paling sedikit yang pertama adalah bawang putih, karena bawang putih yang kotak kedua itu cuma ada 2 ya. Jadi kita isi bawang putih di sini. Soleh-soleha bunda bisa ditulis di kotaknya ya. Kemudian yang paling sedikit nomor 2 adalah kentang, karena jumlah kentangnya ada 4. Nah, itu yang paling sedikit nomor 2. Kemudian yang paling sedikit nomor 3 adalah bawang putih yang di kotak paling ujung ya. Yang di ujung bawang putih yang ini nih. Yang ini yang paling sedikit nomor 3 karena jumlahnya ada 6. Selanjutnya yang paling sedikit nomor 4 adalah wortel karena jumlahnya 8. Dan yang paling sedikit terakhir atau yang paling banyak ya, yang paling banyak jumlahnya adalah bawang merah karena jumlahnya ada 10. Jadi kita taruh di paling yang ujung karena yang ditanyakan yang paling sedikit. Jadi kalau yang ditanya yang paling sedikit jumlahnya taruh paling depan, yang paling banyak taruh di paling ujung sini ya.
Nah, soleh-soleha Bunda, sebutkan jumlah benda sesuai dengan urutannya. Nah, sekarang kita tulis. Tadi bawang putih yang pertama ada 2, kentang ada 4. Di sini sudah ditulis ya. Nah, sekarang bawang putih yang di kotak yang terakhir ada berapa tadi? Ada 6. Soleh-soleha Bunda bisa tulis di sini angka 6. Kemudian koma. Berapa lagi tadi? Sesudah bawang putih ada wortel. Jumlah wortel ada 8. Ditulis di sini 8. Kemudian yang terakhir ada bawang merah, jumlahnya 10. Nah, soleh-soleha Bunda. Di sini ada jumlah sayur-sayuran. Kalau ditulis angka-angkanya seperti ini. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Ini bahan-bahan untuk membuat sayur sop dari yang paling sedikit jumlahnya ya. 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, soleh-soleha Bunda, tadi di atas sudah Bunda contohin ya, mencontohkan menghitung jumlah bilangan benda. Nah, soleh-soleha Bunda sekarang coba hitung sendiri. Nih contoh yang pertama udah Bunda kasih tahu ya. Nah, yang ke kotak yang kedua, kotak selanjutnya, soleh-soleha Bunda bisa menghitung sendiri nih ada berapa jumlah mangga yang ini. Ada berapa jumlah mangga yang ini? Kemudian ada berapa apel ini? Ada berapa jeruk ini? Nanti kalau sudah dihitung jumlahnya ada berapa, taruh di kotak ini ya hasilnya. Nah, kalau sudah dihitung ada berapa semua jumlahnya, soleh-soleha Bunda urutkan dari yang paling sedikit. Yang mana sih yang paling sedikit? Nih, kayaknya yang paling sedikit Bunda kasih tahu nih ya. Yang paling sedikit adalah nih tomat. Ini tomat ya. Nih karena ada 1. Berarti di sini tulis yang paling sedikit adalah tomat. Di sini tomat. Kemudian soleh-soleha Bunda tulis yang paling sedikit tadi apa? Tomat. Tomat ada berapa? Ada 1. Di sini ditulis 1. Kemudian soleh-soleha Bunda cari yang paling sedikit nomor 2 apa ya? Mangga ataukah jeruk? Nah, soleh-soleha Bunda bisa hitung sendiri. Soleh-soleha Bunda bisa hitung sendiri. Soleh-soleha Bunda pasti bisa ya berhitung dengan baik. Oke. Nah, tugasnya di rumah soleh-soleha Bunda boleh melanjutkan hitung ada berapa jumlah mangga, apel, jeruk yang tadi dan ditulis berapa bagaimana urutannya, urutan buah apa yang paling sedikit. Oke? Oke, kalau sudah paham, soleh-soleha Bunda boleh langsung dikerjakan latihannya. Kalau sudah selesai dikirim ke Bunda Rohma ya. Nah, soleh-soleha Bunda, sampai di sini materi kita hari ini mengenai kegiatan bersama keluarga di hari libur dan menghitung jumlah benda dan menyusun yang mana yang paling sedikit. Oke, soleh-soleha Bunda, sampai di sini materi kita. Sampai ketemu besok di sekolah. Bunda tutup dengan lafaz kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ilalika soleh-soleha Bunda, sampai berjumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.